Oh ya, makasih ya. Duluan ya. Oke, Ya. hati-hati ya. Thank you banget. Maaf Mas, boleh saya bicara sebentar? Mau bicara apa ya? Ya begini Mas, kita ini kan sama-sama laki. Saya tahu kok kalau Mas merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya di sini. Tidak nyaman? Maksudnya apa ya? Aduh udahlah Mas, gak usah mengelak atau ngeles kayak gitu. Saya bisa tahu kok, saya lihat kok. Mas merasa tidak nyaman kalau saya dekat dengan Kani. Apalagi pada saat sesi pemotretan saya bisa lihat kok. Mukanya keras banget. Tapi Mas gak usah khawatir kok. Saya tidak ada maksud apa-apa sama Kania. Kania memang wanita yang sangat cantik Mas. Apalagi hari ini gitu. Tapi saya tidak akan berpaling dari cinta saya Mas. Karena saya juga memiliki wanita yang saya sangat cintai Mas. Bahkan ya kami akan segera menikah Mas. Kan ya? Ya kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, sekali lagi makasih ya. Oh, sama-sama. Tapi justru saya yang berterima kasih. Hari ini jadi dapat uang tambahan. Kalau gitu saya pamit ya. Mas, saya pamit ya. Ya. Dadah. Kan ya? Ayo kita pulang. Ya. Si Rifki mana? Kok sereal sama susunya nggak dihabisin? Nek, timbangan tepungnya udah ada di meja tuh. Makasih ya Rifki. Nah, gulanya mana? Gulanya. Gula pasir 2 sendok. Oh, udah. 2 sendok. Udah. Ibu, Dira, ibu ngapain di sini? Nanti kalau Dira kerja nggak ada yang ngawasin ibu loh, bahaya Bu. maaf ya Dira kalau kamu jadi khawatir. Ibu mau bantu-bantu. Soalnya kalau ibu nggak ngapa-ngapain, udah numpang nggak ngapa-ngapain kan nggak enak Dira. Ibu tuh pengen menyesuaikan diri gitu, biar nggak jadi beban buat orang lain. Makanya ibu pengen supaya berguna di rumah ini gitu Dira. Bu, ibu itu nggak beban kok di sini Bu. Kita berdua senang banget ibu ada di sini. Ibu itu memberikan kehangatan buat Rifki dan untuk Dira. Ibu, Dira itu besar di panti asuhan. Dira nggak punya orang tua. Dan ibu sudah Dira anggap orang tua Dira sendiri. Dan Dira nggak mau dong Bu ngelihat orang tua Dira kecapean kerja begini. Ya Bu ya. Dira, kata-kata kamu berarti sekali buat ibu. Kamu tahu, suami ibu sendiri ngusir ibu dari rumah, Dira. Karena ibu sudah buta, nggak punya pekerjaan. Sementara anak ibu satu-satunya, putri ibu satu-satunya, dia nggak peduli sama ibu, Dira. Padahal ibu yakin waktu ibu kecelakaan, ya waktu itu pasti dia ngeliat ibu lagi kecelakaan, tapi dia nggak peduli, Dira. Bu, ibu jangan nangis
nafas lagi ya, Bu. Kamu dan Rifki yang bukan siapa-siapa ibu, malah baik sama ibu. Dan kamu mau menerima keadaan ibu seperti ini. Bu, sekarang ibu anggap aja ini rumah ibu sendiri ya, Bu. Yang penting sekarang Rifki dan Dira udah senang banget ibu ada di sini, ya. Ya udah, kalau gitu Dira pergi kerja dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya Dira ya. Ya, Rifki, ibu pergi kerja dulu ya, Nak. Iya, Mah. Mah, kalau nenek masih nangis, Rifki peluk nenek ya, Mah. Iya, kalau nenek masih nangis, Rifki peluk yang kuat, oke? Oke. Ya udah, Bu. Dira pergi ya, Bu. Makasih Dira. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rifki. Yuk, Nek, kita lanjut bikin kue. Ayo. Yuk. Murung terus dari semalam sampai pagi ini. Kenapa? Kamu tuh patah hati, iya? Karena Tirta mau nikah. Apaan sih Marcel? Kayaknya kamu deh yang kemarin patah hati. Kamu kemarin sampai ngedorong Tirta segala. Aku tuh cuma lagi kepikiran aja. Jangan-jangan gara-gara kamu nih, bisa-bisa nanti karir model aku jadi rusak. Saya patah hati. Bukannya kamu ya? Saya lihat kok kemarin kamu tuh tiba-tiba kaget ketika Tirta mau nikah. Kamu dengarkan sampai atas kamu jatuh loh, ya kan? Enggak, saya nggak patah hati. Udahlah, kamu jangan bohongin diri kamu sendiri. Saya tahu kok. Ngapain juga aku bohongin diri aku sendiri? Kehidupan aku aja udah kebohongan. Nama Kania aja itu udah suatu kebohongan. Sebenarnya aku udah capek sih sama kebohongan yang dimulai sama kamu sama Pak Yusuf. Karena kebohongan ini bikin aku jadi berbohong berkali-kali. Sekarang tuh fokus aku cuma satu. Kasih pelajaran sama Om Iqbal dan Mama. Supaya mereka tahu kalau setiap perbuatan mereka pasti ada akibatnya. Jadi aku gak ada waktu buat cinta-cintaan. Oke. Udah ya. Sekarang tuh masih pagi, udaranya masih segar. Gak enak kalau kita ribut-ribut kayak gini. Kan kamu mau ketemu sama papa kamu. Ya kan? Senyumnya mana? Yang bener dong senyumnya. Pak Marcel dan Bu Kania sudah ada di luar. Iya, persilakan masuk ya. Baik Pak, permisi. Ya, Permisi Pak Willy. selamat pagi, Dr. Marcel. Baik. Selamat pagi Pak Willy. Ibu Kania. Wah, ruangannya aromanya kopi banget ya. Berasa lagi di coffee shop. Jadi pengen sering-sering meeting di sini. Sebelumnya tidak seperti ini. Karena saya tahu kalau kalian berdua akan datang untuk meeting pagi ini, jadi saya sedikit merubah layoutnya. Jadi kita bisa menjalankan meeting pagi ini dengan lebih santai dan ditemani oleh kopi yang nikmat. Wah, iya. Silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau gitu kalian berdua bisa mulai meetingnya. Biar saya bikin kopi untuk kita berdua Pak. Soalnya suami saya nggak begitu suka kopi. Nah, itu dia yang dari tadi ditunggu-tunggu sama saya, sebuah kopi yang nikmat. Saya bikin dulu ya. Terima kasih Bang. Jadi sebenarnya saya pengacau aja di sini Pak sebenarnya.
Papa, aku senang banget hari ini aku bisa ketemu sama Papa lagi. Tapi aku sedih juga karena gak bisa cium Papa, gak bisa peluk Papa erat-erat, gak bisa nangis dan ngadu sama Papa. Semoga dengan kopi ini Papa bisa merasakan kehadiran aku. Wanginya sudah kemana-mana. Ini kopinya, Pak. Terima kasih. Tehnya buat kamu. Terima kasih istriku. Nikmat sekali. Oh kalau gitu, istri saya biar tiap pagi kesini aja Pak. Bikinin Bapak kopi gimana? Iya, dengan senang hati loh, Pak. Oh iya, ada yang kurang. Sebentar. Biar nemenin minum kopinya lebih enak lagi. Memangnya masih ada temannya lagi buat kopi senikmat ini? Musik jazz. Jazz? Loh, Ibu Kania suka musik jazz juga? Iya, Pak. Apalagi sambil minum kopi. Iya. Memang kopi dan jazz itu memang cocok. Saskia putri saya juga suka jazz. Sama seperti aku. Oh iya, Pak. Minggu depan saya akan berulang tahun dan saya akan ngadain acara ulang tahun. Kalau misalnya Bapak ada waktu luang, boleh lo mampir. Tanggal berapa? Tanggal 14, Pak. Putri saya Saskia juga berulang tahun di tanggal 14. Kalau gitu pasti Bapak nggak bisa datang dong ya ke acara ulang tahun saya. Oh, tapi saya akan tetap undang Bapak kalau misalnya Bapak bisa sempat mampir, walaupun sebentar aja. Tentu bukannya. Terima kasih undangannya. Dokter Marcel. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Willy. Saya yang terima kasih. Meetingnya sangat menyenangkan loh, Pak. Iya, sangat menyenangkan dan itu semua berkat kamu. Saya pagi ini merasa memiliki pagi yang sangat sempurna. Meeting yang lancar, kopi dan juga musik jazz itu karena Ibu Kania. Senang dengernya. Saskia? Lo yang waktu itu datang ke rumah kita kan? Lo ngapain kesini? Hah? Mau nipu lagi? Gue lagi ngomong sama lo. Lo pasti mau niat jahat kan? Makanya lo datang ke sini. Security! Cabut! Usir perempuan ini sekarang. Sekarang! Baik. Saskia, kamu nggak bisa seenaknya usir tamu papa. Itu nggak sopan. Pah, kok malah ngebelain dia sih? Papa inget kan dia pernah pura-pura jadi aku? Hah? Pah, seandainya nih ya, dia buka perban dia dan mukanya sama kayak aku. Papa pasti bingung mana Saskia yang asli dan yang palsu. Padahal kamu yang penipu. Dasar cewek penipu. Saskia, kamu jangan ngamuk-ngamuk seperti itu di kantor papa. Bikin malu aja. Begini, Dr. Marcel, suami dari Ibu Kania ini. Jelaskan semuanya. Jadi kesalahpahaman ini semua sudah diluruskan. Gak ada masalah lagi, sayang.
Ibu Kania itu mengalami kecelakaan di waktu yang sama dengan kamu. Tapi Ibu Kania mengalami amnesia. Saat itu dia dengar berita hilangnya kamu di TV. Jadi Ibu Kania merasa dia adalah kamu. Tapi sekarang kesehatan dari Ibu Kania sudah pulih lagi. Terus, Papa percaya? Amnesia? Pak? Gawat kalau aku sampai tergeser dari rumahnya Pak Willy. Cuma gara-gara perempuan ini. Pak Willy, Saskia, kalau gitu kami permisi ya. Ya Ibu Kania, Dr. Marcel saya minta maaf atas keributan kecil ini, maklum ya. Gak apa-apa, gak masalah sama sekali kok Pak. Ya Ibu Kania, terima kasih. Pak. Pak, pokoknya Saskia nggak suka ya lihat Papa masih berhubungan lagi sama yang namanya Kania itu. Kalau dinipu lagi gimana coba? Dia itu kesini pasti mau niat jahat, Pak. Sudah Saskia, kamu nggak usah ikut campur dalam urusannya Ibu Kania dan Dr. Marcel. Mereka kesini cuma urusan bisnis. Murni cuma urusan bisnis, jadi nggak ada cerita lain. Tapi Pak... Tapi apa Saskia? Sudah, sayang, kamu mendingan fokus saja sama rencana pesta ulang tahun kamu. Tanggal 14 sebentar lagi kan? Loh, ulang tahunnya Saskia tanggal 14 bulan ini juga. Hah, kenapa bisa sama ya kayak ulang tahun gue? Udah kayak anak kembar aja. Kamu mau hadiah apa sekarang dari Papa? Hadiah ya, Pak? Hadiah apa ya, Pak? Ya, Papa ingatkan sama kamu, tahun lalu kamu itu kan minta dibelikan khusus bibit bunga lili Casablanca. Jadi Papa sekalian aja import dari luar negeri. Nah, sekarang kamu minta dibelikan apa sayang? Ayo, apa aja? Bibit apa? Pohon apa kira-kira yang kamu mau koleksi? Minta hadiah bibit bunga? Si Saskia dong mau amat sih. Jangan bibit lagi ya, Pak. Apa kek gitu? Ya cepetan biar Papa pesan. Tas, jam, baju-baju bagus. Ya kan? Ini baju tahun lalu. Ya, Pak. Oke. Apa aja? Sayang? Oke, Pak.